langsung membuat bobotoh gempar. AFC putuskan diskualifikasi Rathaburi FC usai terbukti menyuap wasit Majed Al-Syamrani yang curangi Persib Bandung tadi malam, dan Persib dinyatakan lolos 8 besar ACL. Itu jadi tuntutanku usai 7 dosa wasit semalam terbongkar. Wah, apa saja ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Alhamdulillah, kabar gembira. Bojen Hodak langsung ambil langkah cerdas gini usai Persib Bandung terang-terangan dicurangin wasit Majed Al-Syamrani tepat tadi malam. Bobotoh auto bahagia dan berpesta pora mendengar kabar ini. Penasaran? Simak ulasannya berikut ini. Memang striker bermental kelas Eropa. Andre Jung buat pernyataan jujur gini usai laga Persib melawan Ratchaburi tadi malam. Ungkap satu kejutan spesial untuk para bobotoh. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya di sini. Evaluasi besar-besaran manajemen Persib Bandung demi hat-trick juara Liga 1 musim ini. Datangkan mantan kapten timnas Inggris, Jordan Henderson, untuk isi posisi yang ditinggal William Marsilio nomor 10 di kontrak 1 tahun, diumumkan malam ini oleh manajemen. Jadi harapanku usai statistiknya begitu mentereng. Penasaran? Simak video sampai selesai. Jakmania Persija jelas tambah menangis melihat ini. Winger asal Brazil Ala 05 malah lakukan blunder fatal senggol Persib Bandung kini di balapan juara Liga 1 musim ini. Bobotoh yang awalnya ngantuk mendadak ketawa ngakak melihatnya. Kok bisa? Ini detail beritanya. Maung Bandung, ayo bangkitlah, terkam lawanmu. Ayo semua buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Langsung membuat bobotoh gempar. AFC putuskan diskualifikasi Rathaburi FC usai terbukti menyuap wasit Majed Al-Syamrani yang curangi Persib Bandung tadi malam, dan Persib dinyatakan lolos 8 besar ACL. Itu jadi tuntutanku usai 7 dosa wasit semalam terbongkar. Wah, apa saja ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu 18 Februari 2026 menjadi saksi bisu kemenangan tipis Persib Bandung atas wakil Thailand, Rathaburi FC. Dengan skor akhir 1-0, Maung Bandung meraih kemenangan yang sangat dinantikan. Namun sorotan utama pertandingan justru bukan pada performa tim, melainkan pada kepemimpinan wasit asal Arab Saudi, Majed Al-Syamrani, yang dianggap merugikan tuan rumah lewat serangkaian keputusan yang kontroversial. Gol sematawayang Persib dilesahkan oleh Andre Ujung pada menit ke-40. Euforia bobotoh yang sempat menggema di stadion tiba-tiba berubah menjadi ketegangan luar biasa setelah sejumlah keputusan wasit dinilai sangat berat sebelah dan merugikan Persib. Meski Persib datang dengan misi besar untuk mengejar defisit agregat 1-3, serangkaian keputusan mencengangkan dikeluarkan oleh Majed Al-Syamrani. Salah satunya adalah kartu merah langsung yang diterima William Barros. Meski dalam tayangan ulang pelanggaran tersebut terjadi jauh dari area pertahanan dan tidak membahayakan gawang lawan. Yang lebih membuat kecewa, wasit enggan menggunakan VAR, Video Assistant Referee, untuk meninjau kejadian tersebut. Sebuah keputusan yang dianggap menghambat semangat juang Persib untuk membalikan keadaan. Selama pertandingan, hanya ada satu keputusan wasit yang menguntungkan Persib, yaitu pengesahan gol Andre Ujung melalui VAR. Namun selain itu, banyak keputusan lain yang meninggalkan kekecewaan bagi pendukung setia Persib, seperti hilangnya peluang tendangan sudut krusial di babak pertama, dan pengusiran William Barros tanpa konsultasi VAR. Asisten wasit juga beberapa kali mengangkat bendera offside pada posisi yang meragukan, namun VAR tampaknya diabaikan untuk mengoreksi kesalahan tersebut. Beberapa pelanggaran keras yang dilakukan pemain Rathaburi juga hanya diganjar kartu kuning tanpa ada upaya untuk mengevaluasi tingkat bahaya melalui VAR. Selain itu, wasit terlalu cepat menghentikan laga ketika Adam Alis berada dalam posisi bebas untuk menyerang, mematahkan peluang bersih mencetak gol.
Insiden duel udara antara Matrikardi dan Gleison juga diabaikan begitu saja, meskipun ada indikasi pelanggaran dari striker lawan. Tak hanya itu, Beckham Putra juga dijatuhkan dengan agresif di depan kotak penalti, namun wasit tampaknya enggan melihat ulang kejadian tersebut. Meski Persib Bandung akhirnya meraih 3 poin penuh di kandang, keputusan-keputusan yang kontroversial dari Majed Al-Shamrani meninggalkan luka mendalam bagi tim dan supporter. Harapan untuk membalikan agregat besar pun harus terganjal oleh faktor non-teknis yang sulit diterima. Kepemimpinan wasit pada level kompetisi bergengsi seperti ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi serius. Keberadaan VAR seharusnya menjadi solusi untuk memastikan keadilan di lapangan, bukan hanya sekedar alat yang terabaikan. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan-keputusan wasit ini mempengaruhi jalannya pertandingan? Atau ada pandangan lain yang ingin Anda sampaikan? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Alhamdulillah, kabar gembira. Bojan Hodak langsung ambil langkah cerdas gini usai Persib Bandung terang-terangan dicurangin wasit Majed Al-Shamrani tepat tadi malam. Bobotoh auto bahagia dan berpesta pora mendengar kabar ini. Penasaran? Simak ulasannya berikut ini. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak meluapkan kekecewaannya usai timnya tersisih dari AFC Champions League 2 2025-2026. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertandingan, juru taktik asal Kroasia ini menyampaikan rasa frustasinya atas keputusan-keputusan wasit yang dianggap merugikan timnya, terutama keputusan-keputusan yang diambil oleh Majed Muhammad Al-Shamrani. Saya rasa selama 45 menit kami bermain cukup baik. Mereka bertahan dengan 10 pemain, tetapi kami berhasil mencetak gol. Ujar Hodak menggambarkan betapa solidnya permainan Persib meski lawan bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Namun kekecewaan mulai muncul saat 1 gol yang tercipta bagi Persib dianulir, ditambah beberapa peluang emas lainnya yang terlewat begitu saja. Kami percaya jika kami bermain dengan 11 pemain, kami pasti akan lolos. Tambahnya, mengungkapkan keyakinannya bahwa hasil pertandingan bisa berbeda jika tidak ada keputusan-keputusan kontroversial yang merugikan. Hodak kemudian menyoroti kepemimpinan wasit Majed Muhammad Al-Shamrani. Namun pelatih asal Kroasia ini memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai performa sang pengadil lapangan dalam konferensi pers tersebut. Alih-alih membahasnya lebih dalam di depan media, Hodak mengonfirmasi bahwa Persib akan mengirimkan surat protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, terkait kinerja wasit asal Arab Saudi itu. Sayangnya saya tidak bisa berkomentar lebih banyak soal wasit, karena saya punya banyak hal yang ingin dibicarakan. Bukan hanya soal kartu, tapi tentang banyak hal lainnya. Kata Hodak, menekankan bahwa meskipun keputusan-keputusan wasit sangat mempengaruhi jalannya pertandingan, ia lebih memilih untuk mengirimkan protes secara resmi ke AFC. Ia pun menambahkan, kami akan mengirimkan ini secara resmi ke AFC. Saya percaya mereka akan menyelitikinya, tetapi tidak ada keputusan. Kami tereliminasi. Langkah pengiriman surat protes ini memang hanya untuk meminta AFC melakukan evaluasi terhadap kinerja Al-Shamrani. Meskipun pelatih Persib menyadari bahwa protes tersebut tidak akan mengubah hasil akhir pertandingan, keputusan wasit, meskipun kontroversial, tidak bisa mengubah kenyataan bahwa Persib telah tersingkir dari kompetisi. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan-keputusan wasit ini layak diprotes? Atau adakah pandangan lain mengenai pengelolaan VAR dan kinerja wasit di kompetisi besar seperti ini? Ayo, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Memang striker bermental kelas Eropa. Andre Jung buat pernyataan jujur gini usai laga Persib melawan Ratchaburi tadi malam. Ungkap satu kejutan spesial untuk para bobotoh. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya di sini. Penyerang Persib Bandung, Andre Jung, mengakui bahwa timnya kesulitan untuk meraih kemenangan besar atas Ratchaburi FC dalam leg 2 babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Meski meraih kemenangan tipis 1-0, Persib harus mengakui kekalahan agregat 1-3 yang membuat mereka tersingkir dari kompetisi. Andre Jung menyebutkan bahwa Persib sebenarnya mendominasi permainan di babak pertama dan berhasil mencetak gol pada menit ke-40.
Namun di babak kedua, setelah Ratchaburi bermain dengan 10 pemain, Persib justru merasa kesulitan untuk mengendalikan pertandingan. Ya, seperti kata pelatih, babak pertama kami bermain bagus, kami punya peluang, kami mencetak gol. Tapi setelah itu, bermain 10 melawan 11 lebih sulit untuk menang, mencetak banyak gol. Ujar Andre mengenang bagaimana sulitnya bagi timnya untuk menambah gol setelah unggul 1 pemain. Penyerang asal Prancis itu menambahkan bahwa meskipun Persib tersingkir, kekalahan di pertandingan pertama menjadi salah satu faktor utama yang membuat mereka gagal melaju ke babak perempat final. Kami tersingkir, tapi seperti kata pelatih, kami kalah di pertandingan pertama, bukan sekarang. Jelas Andre mengingatkan bahwa hasil leg pertama sudah memberi beban berat bagi tim. Tak dapat dipungkiri, Andre merasa kecewa berat atas kegagalan timnya untuk lolos ke perempat final. Namun, ia tetap merasa bangga dengan perjuangan tim dan dukungan luar biasa dari para supporter. Saya kecewa karena kami tidak lolos, tapi supporter di sini luar biasa. Rasanya seperti kami bermain dengan 1 pemain tambahan, kata Andre yang tak bisa menutupi rasa terima kasihnya kepada Bobotoh yang terus memberikan semangat sepanjang pertandingan. Tapi ya, itu saja. Saya senang dengan dukungan supporter hari ini, luar biasa lagi. Tapi kami tidak lolos, dan saya kecewa dengan itu, tegasnya. Meskipun perjalanan Persib di AFC Champions League 2 2025-2026 harus berakhir, perjuangan mereka sepanjang kompetisi ini layak mendapat apresiasi besar. Bagi Persib dan Bobotoh, meskipun hasil akhir tak sesuai harapan, semangat juang dan dukungan yang luar biasa menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bagaimana menurut Anda, para Bobotoh dan penggemar sepak bola? Apakah Anda setuju dengan pandangan Andrew Jung tentang perjuangan tim? Atau ada hal lain yang menurut Anda menjadi kunci dalam perjalanan Persib di turnamen ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Evaluasi besar-besaran manajemen Persib Bandung demi hat-trick juara Liga 1 musim ini. Datangkan mantan kapten timnas Inggris, Jordan Henderson, untuk isi posisi yang ditinggal William Marsilio nomor 10 di kontrak 1 tahun, diumumkan malam ini oleh manajemen, jadi harapanku usai statistiknya begitu mentereng. Penasaran? Simak video sampai selesai. Jordan Henderson yang baru saja menjalani musim yang impresif bersama Brentford di Premier League memiliki pengalaman bertahun-tahun di level tertinggi Eropa. Sebelumnya, ia tampil di berbagai klub besar dan dikenal dengan peran vitalnya di lini tengah. Kini, pada usia 36 tahun, Henderson masih menunjukkan ketahanan dan kualitas luar biasa yang dapat meningkatkan stabilitas dan kekuatan tim di sektor tengah. Henderson telah bermain dalam 25 pertandingan Premier League bersama Brentford di musim 2025-2026. Berikut adalah statistik rinci yang menunjukkan kualitasnya. Tendangan ke gawang, shots on target, 22 kali, rata-rata 0,88 per pertandingan. Jumlah assist, 7, rata-rata 0,28 per pertandingan. Tackles, 43, rata-rata 1,72 per pertandingan. Penyelesaian akurasi pas 89%, termasuk passing panjang dan pendek. Jumlah interceptions 32, rata-rata 1,28 per pertandingan. Peluang yang diciptakan 46, rata-rata 1,84 per pertandingan. Pelatih Persib Boyan Hodak yang kini menjabat sebagai pelatih kepala Persib tentu memiliki visi yang jelas dalam membawa klub menuju kejayaan. Dengan kehadiran Henderson yang memiliki kualitas tak diragukan lagi, Hodak bisa lebih leluasa mengembangkan strategi permainan yang mengandalkan kontrol penuh di lini tengah. Henderson juga mampu mengatur tempo permainan dan menjadi motor penggerak yang sangat dibutuhkan dalam strategi menyerang tim. Jakmania Persija jelas tambah menangis melihat ini. Winger asal Brazil ala 05 malah lakukan blunder fatal senggol Persib Bandung kini di balapan juara Liga 1 musim ini. Bobotoh yang awalnya ngantuk mendadak ketawa ngakak melihatnya. Kok bisa? Ini detail beritanya.
Persija Jakarta kini tertinggal dari Persib Bandung dalam perburuan gelar juara Super League 2025-2026. Namun, bintang asing Macan Kemayoran Alano 5 dengan tegas menyatakan bahwa timnya belum akan menyerah begitu saja. Meski saat ini Persija berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 44 poin, hanya terpaut 3 angka dari Persib yang mengoleksi 47 poin, ditambah Maung Bandung masih menyimpan 1 pertandingan lebih banyak. Kami tahu mereka berada di peringkat pertama, tapi masih banyak hal yang bisa diraih di kompetisi ini. Kami masih punya 13 pertandingan, 13 final hingga akhir kompetisi, ujar Alano saat diwawancarai di Jakarta. Ia menunjukkan bahwa perjalanan masih panjang dan segalanya bisa berubah. Saya yakin klasemen ini tidak akan berakhir seperti ini. Kami tahu potensi kami tahu kekuatan kami tahu tim yang kami miliki dan mereka juga tahu tim kami, mereka tahu ritme yang kami mainkan di rumah mereka, meskipun dengan 1 pemain kurang. Lanjutnya, mengingatkan bahwa masih banyak peluang untuk merubah posisi di klasemen. Alano juga mengakui ketangguhan Persib yang tampil konsisten baik di Liga Domestik maupun di kancah Asia ACL2. Namun, kehadiran sejumlah pemain baru berkualitas di skuad Persija membuatnya optimis bahwa mereka masih bisa mengejar ketertinggalan. Jadi, tentu saja mereka punya tim yang hebat, tapi kami juga tahu bahwa kami memiliki tim yang hebat dan kualitas yang kami miliki. Tegas Alano menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi terhadap potensi timnya. Persija memang memiliki tantangan besar untuk mengejar ketertinggalan dari Persib. Namun dengan keyakinan dan tekad yang ditunjukkan oleh Alano, tim ibu kota ini masih berpeluang untuk bersaing hingga akhir kompetisi. Bagaimana menurut Anda? Apakah Persija masih punya peluang untuk menyalip Persib di akhir musim? Atau apakah Persib sudah terlalu kuat untuk dikejar? Ayo berbagi pendapat di kolom komentar.